Mama nggak habis pikir. Kenapa si Tommy sih yang kena racun? Udah lah, Ma. Abis ini kita nongkrong di perapatan. Kali aja dapat banyak. Jangan kurang ajar kamu. Udah, nggak usah turun. Mama udah bangun? Mama nggak bisa tidur memikirkan Tommy. Bagaimana keadaannya? Mas Tommy sudah mendingan kok, Ma. Tapi masih agak lemas. Jadi kayaknya besok belum bisa puasa deh. Kenapa, Ma? Miris sekali hati Mama. Kasihan amat itu anak. Baru saja sembuh dari kecelakaan yang mematikan. Malah kena racun sekarang. Mama rasa ikut bersalah. Mama kurang perhatian sama dia. Enggak, Ma. Mama sama sekali nggak salah. Ini semua adalah ujian dari Allah, Ma. Dan yang penting, sekarang ini kan Mas Tommy sudah selamat. Boleh Mama lihat sebentar? Silakan. Tadi sih Mas Tommy sudah bangun. Pasti sekarang belum tidur lagi. Pagi anterin Mama ya. Saya mau siapin sahur dulu. Oke, Mbak. Sini, Ma. Masya Allah, Mas Tommy. Mas Tommy, aduh, kenapa bisa jadi begini? Hah, Mas, tolong katakan sama saya, siapa yang melakukan ini? Kalau bisa, saya bunuh orangnya. Tommy, bagaimana kamu nak keadaan kamu bagaimana sayang? Loh, Ma, jangan main betot aja dong. Nih, Tommy nih. Ini saya, Ma, Pangki. Nih, nih. Tommy, kamu gimana sayang? Tommy, bagaimana keadaan kamu nak? Nggak apa-apa, Ma. Kalau saja Mama tidak buta, Mama akan cari yang meracuni kamu sampai dapat, Tom. Ma, saya baru saja mikir. Kalau memang ada yang sengaja ngasih racun dalam susu itu, niatnya pasti bukan ditujukan ke saya, tapi ke Dea. Kenapa kamu bilang begitu? Kan yang pesan susu itu Dea. Dia tidak jadi meminumnya karena keburu kenyang, karena sudah makan dan minum di rumah ibu. Itu kan analisa kamu. Apa tidak mungkin ini semua rekayasa dia sendiri? Tidak mungkin, Ma. Sampai kiamat pun dia tidak mungkin berbuat begitu terhadap siapapun, apalagi terhadap saya. Tom, ingat, manusia bisa berubah. Dan belum tentu yang kita lihat adalah sebuah kebenaran. Saya punya alasan lain untuk menjawab dugaan Mama itu. Menurut dokter, kalau susu itu sampai diminum Dea, kandungannya akan gugur. Astagfirullahaladzim. Ya Allah yang Maha Besar. Betul-betul yang melakukan orang jahat sekali. Betul-betul bukan manusia, tapi iblis yang berwujud manusia. Apa maunya orang itu? Sampai tega menggugurkan bayi dalam kandungan menantu Mama yang Mama sayangi. Betul, Mas Tommy. Seandainya dugaan itu betul, harus kita usut siapa dalangnya, Mas Tommy. Kalau perlu, saya akan bikin tim penyelidik. Gelas dan sedikit sisa susu itu dibawa dokter untuk dites di rumah sakit. Sebelum mengambil kesimpulan apapun, kita harus melihat dulu hasil tes laboratoriumnya. Jangan, Mas Tommy, jangan. Biar saya aja yang mengambil hasil tesnya di lab ya, Mas Tommy ya. Pokoknya saya akan mengejar bajingan yang merekayasa semua ini sampai kemanapun dia pergi. Kalau perlu sampai ke pelosok dunia pun saya kejar. Ya, kalau perlu sampai lubang tikus pun kamu harus kejar. Oh, setuju, Ma, setuju. Betul, Mas Tommy. Terima kasih untuk perhatian Pangki dan Mama. Sekarang kamu istirahat dulu ya, Nak. Mama mau menjalankan perintah Allah. Mama mau sahur untuk puasa besok. Silakan, Ma. Saya rasa-rasanya masih belum kuat ikut puasa. Oh, jangan. Kamu jangan puasa dulu. Jangan dipaksakan. Ada ayat dalam Al-Quran bahwa orang sakit tidak perlu puasa. Ya. Mama sahur dulu ya, Nak ya. Ayo, Pangki. Pangki, jangan tinggalkan Mama. Pangki. Mbak Cinta, Mas juga.
akhirnya saya bisa merayu mereka untuk ikut makan sahur. Padahal saya bilang Mbak Sinta baru pulang lusa. Lusa aja mereka udah mau ya. Sekarang pura-pura nggak tahu aja mereka lagi menuju ke sini. Kalau dipaksain mau puasa, sakit loh. Kan kamu mau pergi jauh. Enggak, saya bilang kan saya cuma mau coba. Misalnya saya nggak kuat ya saya buka di jalanan. Mama! Tunggu dulu. Sekarang siapa di antara kalian yang mau lebih dulu Mama cium? Ompi lah, Ompi. Enggak, Deng. Mama cuma mau cium Yogi duluan. Ya? Mima. Mama juga kangen, Mama sayang sekali. Sayang, nih. Ngumpet. Kamu kecil sih. Udah beres, Mas Mi? Beres. Beres. Aku buka lagi kan? Sudah masuk. Nah, Yuk masuk. aku di depan dulu ya. Salam dulu, ya. Salam dulu sama aku. Jangan kali ya, rajin-rajin belajar ya. Mama pasti kangen sama kamu. Ya. Dengerin ya nasihatnya mamanya ya. Ya. Kami dulu. Iya, hati-hati ya. Sedikit dulu ya. Tinggi terima kasih banyak ya. Ayo, Lagi ya. Ayo, tadi Mas. Dadah, Tante Pinky. Ayo di. Dadah. Dadah, Tante Pinky. Rasanya ada yang hilang dalam diri Mbak Yogi pergi. Mbak, bukannya Mbak mesti balik lagi ke rumah sakit? Ya ampun Rio, kamu bisa antar Mbak nggak? Soalnya Mbak harus sampai di sana sebelum Papi bangun. Yaudah, kalau gitu saya ambil kunci dulu ya. Kalau kamu si Martin sih nggak apa-apa. Selamat malam, Om. Pipi gue dicium, diselpot sama dia tuh. Pandu kan lo bilang laki-laki sejati. Kalau dia jatuh cinta bagaimana? Jangan nyusahin orang. Ya habis kemana? Mina sendiri juga bingung. Din, masa sih nggak ada jalan keluarnya? Pikir dong. Percuma lah Om. Dina tuh tahu banget kalau Rio tuh sayang sekali sama Dina Om. Makanya karena itu dia mau coba ngomong sama bapaknya. Tapi bapaknya malah marah dan pergi dari rumah, dan karena itu ibunya jadi jatuh sakit. Ya Rio terpaksa nurutin keinginan bapaknya, kalau enggak lihat ibunya. Dina, jadi cinta cuman lo anggap pengorbanan gitu. Demi si Rio, lo mau nyakitin hati lo sendiri. Kalau gue sih amit-amit, nggak kepengenan. Ya, daripada Rio bingung harus ngapain. Ya udahlah Om, biar aja Dina yang ngalah. Biar Dina ikutin apa mau bapaknya Rio. Dan karena itu Dina butuh Pandu untuk bantu Dina. Ya kalau lu ada tekad bulat kayak begitu, gue sih nggak bisa bilang apa-apa. Gue cuma penonton. Gue nggak tahu apa isi hati lu yang sebenarnya. Nah, panjang umurnya, mungkin telepon dari si Rio. Hai.
kayaknya kita udah cukup lama ya nggak nongkrong di kafe. Gimana kalau habis pulang terawih nanti saya jemput kamu? Aduh sorry Rio, saya udah ada janji sama teman. Kalau boleh tahu, sama siapa? Ya ntar kamu juga tahu sendirilah. Oke deh kalau gitu. Bye. Ini permintaan yang sangat janggal. Seorang pasien dari ICCU minta langsung pulang ke rumah. Dokter, sekarang saya mau tanya. Ya. Kondisi saya sudah cukup baik atau masih sangat rawan? Ya, sekarang ini kondisi Pak Sidarta sangat di luar dugaan. Ya, ini mungkin karena kemauan keras Pak Sidarta dan juga karena agak bandel. Perkembangannya sangat pesat. Tapi biar bagaimana, masih diperlukan proses penyembuhan. Dan selama proses itu, diperlukan perawatan dan pengawasan secara medis. Dokter, ini permintaan sangat pribadi. Dokter tahu, Sinta adalah anak saya satu-satunya. Dan saya memilih untuk tidak menikah lagi. Dan berniat membesarkan Sinta sendiri sejak istri saya meninggal. Setelah Sinta menikah, saya hidup sendiri, berpisah. Dan dokter ketahui itu, saya banyak berada di luar negeri. Jadi, sekarang ini apa permintaan Bapak? Dokter, saya ingin merasakan perhatian dari anak saya. Saya ingin dirawat di rumah saja, dirawat anak saya sendiri. Tentunya masih dalam pengawasan dokter. Dan nanti kalau memperlihatkan gejala kesehatan saya menurun, tentu saya akan menghubungi dokter. Risikonya akan saya tanggung sendiri, dokter. Nah, untuk ini saya bersedia menandatangani pernyataan di atas materai. Bagaimana, dokter? Terima kasih, Mbak. Zal, kok bisa ketahuan nih, Zal? Gawat gimana ya? Aduh, di sini dibilang katanya dia sakit perut gara-gara minum obat ngegugurin kandungan. Aduh, Zal. Gimana nih, Zal? Kok bisa mati nih ketahuan? Yang begini bisa dipalsuin lewat komputer sama scanning. Aduh. Gampang. Gimana gue bisa tenang, Zal? Parafnya ini nih. Soal paraf bisa lebih asli dari yang asli. Yang penting duit. Iya ya. Otak komputer lu tuh makin canggih. Nomor sepatu lu berapa? Ya sepatu. Gini mah gue bisa beli 10. Yang penting duit. Oke, beres. Oke. Yang penting ini kelar. Oke? Luan. Ma, udahlah Ma. Jangan mondar-mandir terus. Nanti kalau kesandung terus jatuh gimana? Bukan begitu. Mama ini kesal, tahu nggak? Ini pasti ada musuh dalam selimut di rumah ini. Kalau tidak, mana mungkin orang luar bisa memasukkan racun ke dalam minuman di rumah ini? Kita tidak boleh menduga-duga, Ma. Apalagi ini kan bulan puasa. Siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu tak? Hasil labnya. Sini. Sabar, Ma. Sini. Ini masih disegel? Masih disegel kan? Ya masih lah, Ma. Berarti ini tidak ada rekayasa hasil lab ini kan? Ya nggak mungkin lah, Ma, direkayasa. Bagus. Tolong kasihin ke dia atau Tommy. Nih, Mbak, hasil labnya. Makasih. Gimana bunyi kalimatnya? Ini lagi dibuka, Ma. Apa
Apa katanya? Baru mau mulai dibaca. Mama nggak sabaran amat sih. Orang belum dibaca juga hasilnya. Bakteri yang berkembang biak dengan cepat, akibatnya susu menjadi cepat basi. Mama lega sekarang mendengarnya. Ternyata hanya susu basi. Padahal si Pangki tadi malam bilang sama Mama kalau memang ada orang yang berniat menghancurkan dan menggugurkan kandungan kamu, dia akan hajar habis-habisan orang itu. Mama sampai ngeri mendengarnya. Sudah. Sekarang kamu bisa simpan tenaga kamu untuk kerja berat di kantor. Soalnya dalam 1-2 hari ini saya pasti masih belum bisa masuk kantor. Nah, sekarang semuanya sudah jelas. Mama mau istirahat dulu ya. Kamu, Tommy, selamat istirahat ya. Saya juga mau. Kamu kebanyakan basa-basi. Ikut Mama sini. Pangki, memang susunya basi. Enggak, Ma. Sini. Itu akal-akalannya si Gosal aja. Tapi kalau surat aslinya jatuh ke tangan dokter, kita bisa habis, Ma. Terima kasih sayang, kamu pintar. Iya, tapi kita harus segera cari Bapak buat buka puasa. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Bu, tim penjemput kolaknya udah datang, Bu. Oh ya, Som, inget ya, kamu jangan cerita sama Bapak soal Yogi dan soal Bu Sinta, ya. Kamu tahu kan Bapak tuh pinter sekali loh untuk ngorek-ngorek rahasia. Ya wis, hati-hati ya. Oh iya. Ya? Iya. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Salam. Mari masuk. Sekarang berapa orang yang buka puasa di masjid? Sekitar 60 orang, Bu. Aduh, banyak banget. Nambah terus ya. Ya, habis gara-gara Ibu sih sering-sering kirim koran ke masjid. Penggemar makin banyak. Alhamdulillah. Kalau gitu, Ibu kembalikan aja yang buat jatah rumah ya. Silakan. Takut nggak cukup lagi nanti. Ya. Silakan dibawa. Ini, Bu. Ya. Ya, mari silakan. Selamat berbuka puasa ya. Makasih ya, Bu. Ya, jadi sampai kapan kamu di sini? Adnan, kita ini memang teman lama, bahkan lama sekali. Biasanya kita berbagi masalah, tapi untuk sekali ini, biarlah saya menjadi pemilik diri saya sendiri, Adnan. Kita kan sudah sama-sama tua, kita berteman, sama-sama sudah berpengalaman. Masalah apa sih yang tidak bisa kau pecahkan? Coba tunjukkan, ungkapkan pada saya. Adnan, saya bukannya tidak mau berbagi masalah. Tapi seperti saya katakan tadi, untuk sekali ini, biarkanlah saya menyelesaikan masalah ini sendiri. Baiklah kalau begitu, saya tidak akan ikut campur. Tapi tolong renungkan apa yang saya katakan tadi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini titipan dari rumah Ndoro. Sampaikan salam Bapak sama Ibu, sama Sinta, Ega, dan Mima ya. Insya Allah saya sampaikan, Ndoro. Permisi. Tunggu. Kamu kok kelihatannya seperti orang sedih begitu? Ada apa? Saya nggak boleh bicara, Ndoro. Saya cuma disuruh nganterin rantang buat buka puasa, terus langsung pulang. Permisi, Ndoro. Tunggu. Coba kamu bicara yang jujur. Kalau kamu bohong, puasa kamu nggak bakal dapat pahala. Saya cuma kasihan sama Den Yogi. Den Yogi udah nggak di rumah, sudah dikembalikan ke Sukabumi.
Ya, kamu boleh pulang. Permisi, Doro. Ya. Assalamualaikum. Salam. Siapa sih sahabat kamu itu sampai kamu begitu setia cuma menunggui omnya? Bapak emang belum kenal, tapi nanti saya akan ajak ke sini, Pak. Tunggu dulu. Sahabat kamu itu laki-laki atau perempuan? Kok sepertinya ada yang dirahasiakan sama Bapak? Saya rasa ini sudah waktunya saya berterus terang sama Bapak, Bu. Jangan dulu, Rio. Jangan sekarang. Kalau nggak sekarang, kapan lagi, Bu? Biarkan dia bicara, Bu. Saya ingin tahu apa yang ingin dia katakan anak yang belakangan ini semakin jadi pembangkang. Saya menemenin Dina menunggui omnya semalaman. Dina memang bukan teman biasa, Pak. Saya berniat untuk menikahi dia. Tidak. Kamu tidak boleh menikah dengan Dina. Maafkan saya, Pak. Bukan maksud saya untuk menekan Bapak seperti ini. Saya jadi emosional karena sudah dari dulu saya pengen bicara soal ini ke Bapak, tapi selalu tertunda. Saya mohon Bapak menyetujui pilihan saya. Tidak akan. Kamu harus menikah dengan Nita. Pak, tapi Nita nggak mau menikah dengan saya, Pak. Oleh karena itu dia mencari alasan untuk pergi. Saya akan bicara dengan Sujarwo. Kalau pernikahan ini batal, saya akan mencari pengganti Nita untuk kamu. Pak. Maafkan saya. Saya mencintai Dina. Cukup seorang Mas Yoga yang melakukan kesalahan akibat perjodohan yang Bapak lakukan. Yoga melakukan kesalahan bukan karena perjodohan, tapi karena kelemahannya. Bapak menikah dijodohkan, tapi Bapak tidak pernah melakukan kesalahan. Bapak memang betul, Rio. Saya melakukan kesalahan karena kelemahan saya. Mas menjadi lemah karena Mas tunduk kepada Bapak yang tidak memberikan ruang gerak bagi Mas untuk menjadi diri sendiri, Mas. Saya lebih baik-baik sekarang daripada nantinya harus terbentur pada pilihan Mas. Seperti apa yang terjadi pada Mas. Kenapa kamu membantah akal sehat yang tersisa dalam diri kakak kamu? Maafkan saya, Pak. Saya tetap menolak perjodohan. Saya nggak bisa menjual perasaan saya hanya untuk patuh, sekedar patuh. Saya nggak sanggup menyetujui pilihan Bapak kalau pilihan Bapak bukan Dina, Pak. Apa keistimewaan perempuan itu sampai kamu begitu terikat sama dia? Saya nggak terikat pada Dina. Tapi saya terikat pada hati nurani saya. Pada akal sehat saya, Pak. Rio. Apa yang barusan dikatakan Rio, itu semua di luar kesadarannya, Pak. Saya yakin dia tidak bisa kendalikan emosinya karena pasti dia kurang tidur. Dia bicara begini bukan karena kurang tidur. Dia menganggap ini saat yang tepat. Saya sudah melihat gejala pembangkangannya jauh sebelum ini. Saya gagal mendidik anak itu. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya ampun Yogi,
Abis minumnya. Apa sih Tante? Kamu hebat. Perjalanan kita dari Jakarta ke Sukabumi kan jauh. Tapi kamu masih kuat puasanya. Saya kuat-kuatin Tante. Supaya Opa cepat sembuh. Mama Sinta dan Eyang Kakung cepat pulang. Dan Mama Reni tenang di alam baka. Halo. Waalaikumsalam, Mas. Apa kabar sayang? Kangen, Mas. Gimana keadaan di sana? Aman? Aman. Tadi pulang dari Sukabumi, saya mampir ke rumah sakit. Dan petugas di sana bilang, Papi minta pulang. Ya biasalah, Papi kan orangnya suka ngotot. Dokter aja terpaksa ngalah. Papi meminta saya merawat Papi. Saya sih setuju aja, Mas. Tapi saya tetap minta perawat untuk tinggal di sini. Ini just in case. Mas, gimana dengan Yogi? Udah Mas beresin urusan sekolahnya? Sudah. Tapi dia nggak jadi saya masukkan ke sekolah lamanya. Karena dia bilang teman di sana usil semua. Lalu saya pindahkan ke sekolah yang baru. Dan dia suka dengan suasana baru di situ. Nah, besok juga dia sudah mulai sekolah. Tadi kamu bilang di sana ada perawat. Iya. Gimana kalau sahur nanti saya jemput kamu? Halo. Sin? Mas, saya cuman nggak mau Papi tahu kalau kita bicara sembunyi-sembunyi seperti ini. Kita begini kan bukan cuma demi saya, tapi juga demi anak-anak. Kamu lihat sendiri kan bagaimana bahagianya mereka ketemu kamu waktu sahur kemarin. Bahagia sekali, Mas. Jemput saya seperti kemarin, Mas. Sampai besok. Sinta. Sinta. Ya, Pi. Papi mau bicara. Ada apa, Pi? Ini. Apa sih, Pi? Sinta, kamu tahu kenapa kondisi Papi cepat pulih? Tahu? Apa? Karena Papi orangnya keras kepala. Dan semua orang takut sama Papi, apalagi penyakit. Nih. Sinta, karena Papi dirawat oleh putri Papi yang tersayang. Oh, Papi. Oh, Papi kok romantis banget sih. Pi, ada lagi nggak kata-kata yang lebih indah dari itu? Pi? Ada. Nanti satu persatu akan dikeluarkan. Duduk. Aduh, apa sih, Pi? Kayak mau konferensi. Duduk. Sinta, bagaimana kalau nanti malam sahur Papi dibangunkan ya? Untuk? Papi mau berpuasa. Oh, nih. Papi, Sinta bisa galak ya. Papi itu kondisinya belum fit betul. Biarin puasanya biar Sinta yang tanggung. Sinta. Papi belum sehat. Iya. Tetapi Sinta, jangan galak-galak toh. Beri Papi kesempatan, please. Setidak-tidaknya Papi mau mencoba. Ya, sayang? Papi mau mencoba. Papi mau berpuasa. Kalau memang tidak kuat ya, Papi mau berbuka, ya? Nih. Ya, ngalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam. Maaf, saya mau tanya apa betul di sini rumahnya Anhar? Betul, saya orang tua Anhar. Saya mau tanya apa bapak saya, Pak Susilo, ada di sini, Pak? Soalnya saya cari beliau di masjid, tidak ada. Dan ke tempat-tempat yang biasa beliau menginap juga tidak ada. Jadi apa betul di sini ada, Pak? Iya, dia ada di sini. Sebentar saya panggil ya. Terima kasih, Pak.
Pak Susilo, ada putra Bapak mau ketemu dengan Bapak. Putra saya. Iya. Rasanya saya nggak kenal sama dia. Loh, katanya putra Bapak. Tapi saya nggak kenal sama dia. Oh, ya. Maaf, Dek. Pak Susilo bilang tidak kenal sama adik. Ya udah, nggak apa-apa Pak. Tolong bilang sama Pak Susilo, Yogi sudah tidak di rumah lagi. Dia sudah kembali ke Sukabumi. Baik, nanti saya sampaikan. Tidak, duduk dulu, Dek. Terima kasih Pak. Saya langsung saja. Permisi. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begini Pak, dia pesan bahwa Yogi sudah nggak ada di rumah, dia sekarang pergi ke Sukabumi. Dia bilang begitu? Iya. Makasih Mas. Tadi di parkiran saya ketemu sama dia. Oh enggak, maksud saya lihat dia di parkiran. Iya. Kalau dia masuk, kita pura-pura mesra ya. Kamu peluk saya nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Thank you ya. Gak jadi ini aja. Rice kayak udah sering deh. Nasi babi saus kecap. Ya boleh. Ya udah. Bu, sesibuk-sibuknya Bapak, nggak mungkin Bapak nggak mau diajak bicara. Padahal saya ke sana menemuinya, ingin memberitahu kalau Yogi sudah tidak tinggal di rumah ini lagi, Bu. Sesuai maunya. Ibu terpaksa merahasiakan alasan yang sebenarnya supaya pengorbanan kamu tidak sia-sia. Justru saya merasa pengorbanan saya lebih sia-sia kalau Ibu tidak berterus terang. Baik. Bapak tahu bahwa Rio dan kamu memenuhi permintaannya bukan karena patuh pada Bapak. Tapi karena kalian tidak tega melihat penderitaan Ibu sejak kepergian Bapak dari rumah. Itu memang betul, Bu. Tapi kan saya sudah menjalankan keinginan Bapak. Kamu benar. Bapak juga benar. Tapi berilah Bapak kesempatan untuk merenung. Percuma saja menghadapi orang yang tidak pernah mau menyerah. Saya betul-betul kecewa dengan sikap Bapak. Kita harus mampu bersabar pada saat kita merasa kecewa ataupun marah. Karena hanya dengan begitu, kita akan mampu menghadapi kesulitan kita sehari-hari.
tidur. Selamat tidur juga, sayang. Kenapa? Habis ketemu Bapak? Bukan. Dina. Sikap dia sama sekali tidak mendukung saya dalam kepatuhan saya. Saya masih berharap untuk bisa memberikan pengertian ke Bapak. Tahu-tahu dia pacaran sama laki-laki lain. Kenapa kamu jadi marah-marah? Bukannya kamu sudah putus dengan Dina dan akan menikah dengan Nita? Mas, saya manusia. Saya punya ini, Mas. Iya, saya ngerti. Tapi kan kita sudah sepakat untuk berkorban demi ibu. Demi kesehatan ibu. Bahkan saya rela mengorbankan Yogi. Saya nggak habis pikir. Kenapa kamu sendiri yang merubah kesepakatan itu? Saya nggak tahu deh, Mas. Saya udah nggak bisa berpikir lagi. Saya seperti perang tanpa keyakinan untuk menang. Tapi dengan kepastian akan kalah, Mas. Dim, siapa cowok yang tadi pergi sama kamu? Rio, ini Mbak Sinta, Rio. Maaf, Mbak. Ya, tunggu sebentar. Mas, Mbak Sinta. Halo, sayang. Halo, Mas. Mas, kelihatannya saya nggak bisa sahur di sana tuh. Gini aja. Kamu cari alasan untuk keluar sebentar. Lalu saya ke sana dan saya tunggu kamu di taman apartemen. Kelihatannya ya saya nggak perlu cari alasan lagi. Soalnya Papi kayaknya juga udah mimpi. Iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.